Perkenalkan, nama saya Alia Maria Priscilia Seran dengan NIM 22120004. Saya prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Lanjut saja ke bagian neuropati diabetikum. Apa itu neuropati diabetikum? Neuropati diabetikum adalah kerusakan yang terjadi pada pengidap diabetes akibat gula darah tinggi melukai saraf di seluruh tubuh. Bagaimana neuropati diabetikum itu terjadi? Neuropati diabetikum ini terjadi karena adanya komplikasi diabetes mellitus atau kondisi di mana kadar gula darah tinggi di pembuluh darah. Komplikasi diabetes ada dua, yaitu akut dan kronik. Neuropati termasuk dalam komplikasi diabetes kronik. Diabetes mellitus kronik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu mikroangiopati dan makroangiopati. Dan neuropati sendiri masuk dalam bagian mikroangiopati. Apa itu mikroangiopati dan makroangiopati? Mikroangiopati yaitu terjadi gangguan pada pembuluh darah kecil. Sedangkan makroangiopati yaitu terjadi gangguan pada pembuluh darah besar. Jadi, umumnya pembuluh darah kita itu ada endotel dan membran basalis. Pada pasien diabetes, karena tidak bisa memakai glukosa, jadi glukosanya diubah menjadi sorbitol. Sorbitol ini tidak bisa keluar dari pembuluh darah, jadi sorbitol ini menumpuk di membran basalis sehingga pembuluh darah menjadi tebal dan akan menyebabkan lumen pembuluh darah menyempit dan menyebabkan iskemik dan pembuluh darah menjadi rapuh atau bocor. Proses tersebut terjadi di retina atau retinopati diabetikum, di ginjal atau nefropati diabetikum, dan terjadi di saraf atau dikenal dengan neuropati diabetikum. Kita fokus pada neuropati yang menyebabkan ulkus diabetes mellitus. Jadi, patofisiologi neuropati yakni gangguan pada fungsi saraf. Ada 3 saraf neuropati, yakni saraf motorik, saraf sensorik, dan saraf otonom. Yang pertama, saraf motorik. Gangguan pada saraf motorik menyebabkan otot akan mengecil. Jika otot mengecil akan mengakibatkan gangguan berjalan, yakni jalannya susah yang akan mengakibatkan tekanan pada kaki. Selain itu, karena jarang gerak, tulang akan berubah sehingga tulang akan bermasalah. Tekanan pada kaki tersebut beresiko terjadi ulkus. Yang kedua, saraf sensorik. Gangguan saraf sensorik ini di mana kita tidak merasakan sakit, nyeri, dan akhirnya terjadi ulkus. Kalau sudah terjadi ulkus, maka rentan terkena infeksi. Yang ketiga, saraf otonom. Gangguan saraf otonom ini mengakibatkan keringat yang keluar sedikit, kulit menjadi kering, dan jika kulit menjadi kering, lebih rentan terkena infeksi. Infeksi yang berlanjutan akan menyebabkan luka yang tidak akan sembuh karena pembuluh darah yang memperdarahi luka tersebut sudah mati. Jadi tidak bisa mengakses apapun lagi karena pembuluh darah tersebut sudah mati. Terjadinya infeksi ini juga akan menyebabkan sistem imun menjadi melemah.